Sikat Korea Selatan, timnas Jepang juara Piala Asia U17 2023. Welber Jardim bantu Sao Paulo FC juara di tengah pemanggilan timnas Indonesia U17. Tak ada tempat bagi Elkan Bagot di Ipswich Town. Media Vietnam tantang timnas Indonesia pakai 11 pemain naturalisasi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Jepang U17 berhasil meraih gelar juara Piala Asia U17 2023 setelah mengalahkan Korea Selatan U17 di partai final. Jepang menang dengan skor 3-0 di Stadion Pathum Thani, Thailand. Pertandingan antara Jepang U17 dan Korea Selatan U17 dimulai dengan intensitas tinggi. Kedua tim berusaha keras untuk menguasai permainan dan mencetak gol sejak awal laga. Kedua tim memiliki beberapa peluang emas di depan gawang lawan, tetapi hingga menit ke-25 belum ada gol yang tercipta. Pada menit ke-45, Jepang U17 yang juga dikenal sebagai Samurai Biru berhasil unggul lebih dulu melalui gol Goku Nawata melalui tendangan bebas yang sempurna mengarah ke pojok gawang. Di babak kedua, Jepang U17 tampil dominan sejak awal babak kedua dan berusaha untuk menambah keunggulan mereka. Korea Selatan U17 mulai menemukan ritme permainan mereka dan berusaha memberikan perlawanan agar dominasi Jepang U17 dapat diminimalisir. Pada menit ke-67, Goku Nawata kembali mencetak gol brilian yang kedua bagi Jepang U17. Dengan gol ini, Jepang U17 unggul 2-0 atas Korea Selatan U17. Jepang U17 terus menunjukkan keunggulan mereka dalam pertandingan ini. Pada menit ke-96, Yutaka Michiwaki mencetak gol ketiga bagi Jepang U17 dengan sepakan keras ke gawang Korea Selatan U17. Hingga akhir babak kedua tidak ada gol tambahan yang tercipta. Jepang U17 keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan Korea Selatan ini dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini, Jepang U17 meraih gelar juara Piala Asia U17 2023 dengan performa yang impresif. Pemain keturunan yang berkarir di Sao Paulo FC, Welber Jardim baru saja mengantarkan klubnya juara Copa Criciúma U17 2023 pada Sabtu 1 Juli 2023. Sao Paulo berhasil menjuarai Copa Criciúma U17 2023. Klub resmi mengumumkannya pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Dengan tim U16, Sao Paulo U17 pada Sabtu malam mengalahkan klub Argentina Talleres dengan skor 7-6, 2-2 di waktu normal. Selamat teman-teman, tulis Sao Paulo FC. Pertandingan sendiri dihelat di Heriberto Hulse Stadium. Dari klub Sao Paulo, dua pemain yang mencetak gol adalah Carniero dan Samuel. Pemain asal Indonesia Welber Jardim juga masuk dalam skuad juara Sao Paulo kali ini. Dalam Instagram pribadinya, Jardim memposting foto dengan trofi juara. "Terima kasih Tuhan, juara," tulis Welber Jardim. Momen juara Welber Jardim ini bisa menjadi titik balik terkait pemanggilannya ke timnas Indonesia U17. Welber Jardim atau yang bernama lengkap Welber Scott De Halim Jardim adalah putra dari ex pemain asing Persiba Balikpapan, Elisangelo De Jesus Jardim. Ayah Welber Jardim, Elisangelo pun membenarkan pemanggilan dari timnas Indonesia U17, sebagaimana dilansir dari jurnalis Ahmad Reza di Instagram. Timnas U17 Indonesia memang tengah melakukan pendekatan dengan memanggil pemain keturunan untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Staf ahli bidang diaspora dan kepemudaan Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengaku sudah memiliki beberapa nama untuk timnas U17 Indonesia selain Welber Jardim. Tampaknya sudah tak ada lagi tempat bagi Elkan Bagot di skuad Ipswich Town. Buktinya pelatih Kieran Msekena berencana meminjamkan pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Stempel pemain titipan sepertinya sudah tak asing buat Elkan Bagot. Musim lalu misalnya, Ipswich Town meminjamkan bek tersebut ke Gillingham FC dan Southampton. Alasan Ipswich Town meminjamkan Elkan Bagot lantaran mereka ingin pemain itu mendapatkan jam terbang. Situasinya ini sepertinya tidak berubah. Terlebih, MC Kena mengatakan kalau Ipswich Town berencana untuk meminjamkan Elkan Bagot kembali di bursa transfer panas musim ini. Pembicaraan pun baru akan mereka lakukan kepada bek berusia 20 tahun tersebut. Hanya saja belum diketahui tim mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bek timnas Indonesia itu. Kami sedang melakukan diskusi itu meminjamkan Elkan. Saya harus berbicara dengan Elkan awal minggu depan.
Jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu, kata MC Kena. Meski memiliki wacana untuk meminjamkannya kembali di musim ini, bukan berarti MC Kena tidak menyukai bek timnas Indonesia itu. Pasalnya, justru itu menjadi salah satu jalan terbaik untuk salah satu aset mereka. Sebab Iswikton ingin Elkan Bagot mendapat jam terbang yang tinggi guna meningkatkan kualitasnya. Kami menyukai Elkan, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat-sangat bagus. Tapi untuk seorang bek muda, penting untuk mendapatkan permainan. Dia mendapat beberapa pertandingan tahun lalu, jadi ada kemungkinan bagus dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas yang dia miliki, ungkap MC Kena. Media Vietnam secara terbuka menantang timnas Indonesia menggunakan 11 pemain keturunan Eropa di Piala Asia 2023. Tantangan ini muncul seiring kesuksesan Indonesia menjalankan program pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia. Mulai dari level kelompok umur hingga ke skuad senior, puncaknya terlihat dalam dua laga FIFA Matchday timnas Indonesia. Dua pertandingan yang digelar Juni lalu mempertemukan timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di tanah air. Sejumlah pemain keturunan anyar turut tampil dan melakoni debutnya, diantaranya Rafael Struijk, Ipar Jenner, dan Sain Patinama. Performa ketiga pemain tersebut mendapat respon positif, mulai dari supporter, pengamat sepak bola, hingga sang pelatih. Sebelum mereka, timnas Indonesia memang sudah diperkuat pemain naturalisasi dan keturunan yang semakin mendapat hati pencinta sepak bola tanah air. Kedatangan beberapa pemain keturunan semakin membuat kesan timnas Indonesia diisi para pemain asal Eropa semakin kental. Hal itulah yang dilihat media Vietnam Soha PN dengan terbuka menantang skuad Garuda menggunakan 11 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia? Pelatih Sintayong bisa menggunakan seluruh skuad yang terdiri dari 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menggebrak Piala Asia. Namun, apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Timnas negara ini dapat mengikuti Piala Asia 2023 dengan skuad khusus yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah, yaitu menggunakan semua 11 pemain sepak bola utama yang merupakan bintang naturalisasi dari Jepang Eropa. Khususnya, Piala Asia adalah turnamen yang sangat penting di mana tim Indonesia berada di grup yang sama dengan Vietnam, Jepang, dan Irak, ungkap media Vietnam Soha PN tersebut. Media ini juga menyertakan beberapa nama yang tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia, termasuk kiper kondang Liga Italia Emil Audero Mulyadi. Kemudian ada Jay Idzes, Messi Hilgers, Kevin Dix, Ilyas Alhab, Tom Haye, Justin Mate, hingga Ratnar Oratmangun. Di mana seperti yang diketahui bersama beberapa pemain keturunan tersebut, memang sempat coba ditarik menjadi WNI agar bisa masuk timnas Indonesia. Akan tetapi kendala masih ditemui. Beberapa di antaranya terkendala izin dan restu orang tua, sementara yang lain masih ingin mencoba menembus timnas Belanda. Beberapa pemain keturunan memang diproyeksikan Sintayong memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang, termasuk Rafael Struijk, Ipar Jenner. Saat ini hanya Sandy Walsh yang belum mencicipi debut bersama skuad Garuda. Dua laga FIFA Matchday Juni lalu dilalui Walsh begitu saja usai mengalami cedera saat latihan bersama timnas Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.